Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wersasmita dengan NIM 24321 dari kelas 4B. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Taufani Husnul Kurniatun, MSI selaku dosen mata kuliah pengenalan pendidikan. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ferry Darnalis selaku Kepala Sekolah SD Tunas Unggul dan Ibu Dini selaku Humas SD Tunas Unggul. Strategi dalam kegiatan pembelajaran di awal pandemi. Menunggu keluarnya kebijakan pemerintah terkait kegiatan pendidikan di masa pandemi merupakan salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh kami di saat pandemi tiba, ujar Ferry Darnalis selaku Kepala Sekolah SD Tunas Unggul. Ujaran dari Ibu Ferry Darnalis ini dilakukan guna untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ketika pandemi virus corona atau COVID-19 ini mulai mewabah di Indonesia, di awal pandemi, kebijakan pemerintah terkait kegiatan pendidikan di Indonesia adalah mengharuskan semua kegiatan belajar mengajar dalam sekolah atau instansi pendidikan melalui daring atau dalam jaringan atau online secara sepenuhnya. Dengan hal ini, sarana dan prasarana sekolah perlu diperhatikan guna membantu kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Maka dari itu, pihak SD Tunas Unggul telah mengambil beberapa tindakan, yaitu menambah sarana dan prasarana di sekolah, mengadakan kegiatan workshop, menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa, lalu evaluasi rutin. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai tindakan yang diambil oleh pihak SD Tunas Unggul ini. Yang pertama, tindakan yang diambil adalah menambah sarana dan prasarana di sekolah. Nah, salah satunya adalah mempercepat dan menambahkan jumlah koneksi internet nirkabel di lingkungan sekolah. Hal ini sangat diperlukan guna memperlancar kegiatan pembelajaran secara daring di SD Tunas Unggul. Selain itu, SD Tunas Unggul juga menambahkan alat-alat protokol kesehatan dengan koordinasi dari puskesmas setempat. Hal ini seperti toilet, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah mengadakan kegiatan workshop. Kegiatan workshop ini sangat penting dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh karena guru-guru di Tunas Unggul itu belum terbiasa dalam yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi pihak di Tunas Unggul ini melakukan workshop guna melatih guru untuk memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan KBM secara daring. Contoh-contoh aplikasinya itu adalah seperti Zoom Meeting, WhatsApp, Jamboard, Quizizz, Mentimeter, Canva, KineMaster, dan aplikasi kreasi lainnya. Nah, dalam 3 bulan ini, para guru sudah menguasai cara memanfaatkan aplikasi tersebut dengan efisien dan efektif. Nah, selain itu juga karena SD Tunas Unggul ini memiliki tema yang berbeda dari sekolah lainnya, yaitu adalah tema internasional atau IT. Nah, jadi guru ini harus menyusun modul berupa buku pelajaran bagi para siswanya. Karena jika menggunakan buku dari pemerintah, dengan kurikulum dengan tema yang digunakan oleh SD Tunas Unggul ini tidak akan connect atau tidak akan nyambung pada pelajarannya. Selanjutnya adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa, yaitu yang salah satunya adalah memberikan arahan terkait pembelajaran jarak jauh, yang dimana seperti memberikan arahan terkait cara penggunaan Zoom atau aplikasi-aplikasi kreasi lainnya, karena orang tua ini belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh secara daring ini. Selain itu juga dilakukan penyebaran pamflet dan video terkait protokol kesehatan untuk kegiatan di sekolah. Lalu ada pengisian angket oleh orang tua dalam bentuk G-form. G-form ini sangat berguna untuk menerima umpan balik dari orang tua siswa kepada sekolah. Jadi dari
feedback dari orang tua ini bisa dijadikan acuan bagi si pihak sekolah untuk mengambil tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada evaluasi rutin. Nah, evaluasi rutin ini seperti yang tadi dilakukan secara harian, mingguan, ataupun per 3 bulan. Di mana setelah mengetahui hasil evaluasi, akan ditetapkan keputusan baru untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi dalam kegiatan pembelajaran di pasca pandemi. Di tengah tahun 2001 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang namanya itu PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Di mana dari sini itu setengah dari jumlah siswa yang sudah diperkenalkan untuk pergi sekolah secara langsung. Jadi dalam kelas itu hanya ada setengah siswa yang berada di dalam kelas. Kebijakan ini hanya berlaku bagi 232 sekolah negeri dan swasta di Kota Bandung sebagai pilot project, dan kebetulan SD Tunas Unggul ini termasuk salah satunya. Dengan keluarnya kebijakan baru ini, SD Tunas Unggul pun menambahkan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu seperti toilet atau hand sanitizer, wastafel untuk cuci tangan. Selain itu juga para guru juga diarahkan untuk melakukan vaksinasi dan booster, yang alhamdulillah para gurunya sudah melakukan vaksinasi dan booster. Sekolah juga menghimbau kepada orang tuanya dan siswa untuk melakukan vaksinasi untuk mengurangi resiko terinfeksi dalam kegiatan PTMT ini. Selanjutnya ada penjadwalan belajar siswa. Nah, dalam rangka mempermudah komunikasi antara orang tua dan sekolah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, pihak SD Tunas Unggul memberikan angket berupa Google Form secara rutin per minggu kepada orang tua. Jadi di sini itu isinya salah satunya adalah untuk memilah siswa yang dapat datang ke sekolah. Jadi dengan ini penjadwalan belajar siswa untuk datang ke sekolah ini dilakukan secara bergantian berdasarkan angket G-Form yang disampaikan kepada orang tua. Adapun juga ketentuan dari pemerintah terkait maksimal jam pelajaran untuk sekolah dasar, yaitu adalah 6 jam pelajaran dengan 1 jam per jam pelajarannya itu 30 menit. Dalam ketentuan ini, salah satu kendalanya adalah bagaimana agar dalam 6 jam itu pelajaran atau sekitar 3 jam pembelajaran dapat menjadi efektif, karena dalam waktu yang singkat guru harus menyampaikan materi-materinya kepada siswanya dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada jumlah kelas dan guru di SD Tunas Unggul. SD Tunas Unggul ini memiliki jumlah kelas sebanyak 23 kelas. Sedangkan jumlah gurunya ada sebanyak 66 guru, yaitu 23 wali kelas, 23 guru kelas, 10 guru pendamping anak berkebutuhan khusus atau ABK, dan 10 guru termasuk kepala sekolah dan guru di bidang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran di pasca pandemi. Metode pembelajaran yang diselenggarakan di SD Tunas Unggul ini adalah metode hybrid learning, di mana hybrid learning itu adalah metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sehingga dalam pelaksanaannya itu ada kalanya peserta didik dan tenaga pendidik bertatap muka langsung di kelas, ada kalanya melakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam kasus ini misalnya 50% siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di kelas secara offline, dan 50% siswa yang lainnya melaksanakannya secara daring melewati seperti aplikasi seperti Zoom dan lain-lain. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di tiap kelasnya adalah menggunakan strategi team teaching, di mana team teaching itu adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang guru dengan pembagian peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam kasus SD Tunas Unggul ini, tim teaching ini dilakukan secara penuh oleh setidaknya 2 guru, di mana di dalam satu kelas guru pertama mengajar dan guru kedua dapat memotivasi atau membantu siswa dalam pembelajaran secara bergantian. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau dalam satu waktu sekitar 46 guru mengajar siswa di 23 kelas yang berbeda di dalam satu waktu. Nah,
Selain itu juga, jika dalam kelasnya ada anak berkebutuhan khusus atau ABK, akan ada satu guru pendamping tambahan yang dikhususkan untuk membantu proses belajar siswa tersebut. Selain itu, di SD Tunas Unggul, para guru termasuk guru pendampingnya dibantu oleh tim yang namanya tim LDSC atau Learning Support and Development Center. Nah, di sini tim ini melayani layanan psikolog dan ortopedagog, di mana tim LSDC ini memiliki program yang dikhususkan untuk tiap siswa, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, selama pandemi juga, SD Tunas Unggul ini sempat melakukan uji coba dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah secara langsung dengan pembagian 2 sesi. Dari sini tuh, setelah siswa yang dari satu kelas bergantian belajar di kelas secara bergantian di dalam sesi yang berbeda. Jadi sepertinya ada pagi dan siang itu ada sesi-sesinya begitu. Namun setelah evaluasi dari kegiatan ini, hal ini merupakan yang berat bagi para guru di SD Tunas Unggul karena guru diharuskan untuk mengajar siswa yang berbeda dengan materi yang sama sebanyak 2 kali per hari. Bayangkan, itu merupakan hal yang sangat sulit dan melelahkan. Guru pun bisa kewalahan. Nah, selanjutnya mengenai pelaksanaan evaluasi atau pelaksanaan ujian di SD Tunas Unggul. Di SD Tunas Unggul ini, ujian sekolahnya diselenggarakan berdasarkan usulan orang tua yang terbanyak melalui angket Google Form. Nah, di mana pilihannya itu dilaksanakan dalam satu sesi sepenuhnya atau 2 sesi. Hasilnya, 85% orang tua menginginkan ujian sekolah dilaksanakan dalam satu sesi sepenuhnya. Nah, berdasarkan dari hasil itu, kegiatan UAS atau kegiatan ujian sekolah yang kemarin saya tanyakan itu diputuskan untuk dilaksanakan dalam satu sesi serentak di sekolah secara langsung. Nah, selanjutnya, adapun kegiatan exhibition yang perlu dilakukan oleh para siswa kelas 6 di SD Tunas Unggul. Nah, kegiatan exhibition ini merupakan kegiatan para siswa untuk membuat proyek terkait suatu tema. Misalnya, temanya itu adalah binatang, tumbuhan, atau benda-benda lainnya, lalu dipresentasikan kepada guru dan siswa lainnya. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk membentuk karakter, menambah wawasan para siswa dalam berbagai keterampilan seperti untuk meneliti, meriset, berpresentasi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi setelah lulus nanti. Jadi, si lulusan dari SD Tunas Unggul ini memiliki bekal lebih daripada anak SD lainnya. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang diambil oleh pihak SD Tunas Unggul ini sangatlah baik. Hal ini tampak dari dengan segeranya dilaksanakan pelatihan atau workshop bagi para guru agar terbiasa dalam melaksanakan PJJ. Nah, selain itu juga penambahan sarana dan prasarana sekolah ini merupakan tindakan yang tepat guna mempelajari kegiatan pembelajaran selama pandemi. Selanjutnya, pihak SD Tunas Unggul juga sangat berhati-hati dan tertib dalam melakukan suatu tindakan, di mana hal ini dilihat dari langkah pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah, yaitu adalah menunggu keluarnya kebijakan pemerintah sebelum melakukan tindakan lainnya. Selanjutnya juga, pihak SD Tunas Unggul itu sangat mementingkan kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua siswa. Hal ini juga bisa dilihat dari pihak SD Tunas Unggul yang selalu menyebarkan angket berupa Google Form secara rutin per minggu kepada orang tua siswa. Nah, selanjutnya, metode pembelajaran yang diselenggarakan dari SD Tunas Unggul ini adalah hybrid learning, sedangkan strategi pembelajarannya adalah team teaching secara penuh. Selanjutnya, dari hasil analisis dan kesimpulan, saya sebagai peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu kepada pihak sekolah agar mempertahankan keadaan dan tindakan yang dilakukan di sekolah saat ini. Yang kedua, laporan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan terkait manajemen pendidikan di masa pandemi. Yang ketiga, sehubungan dengan penelitian ini mengambil dari sekolah yang berbeda dengan sekolah umumnya, yaitu sekolah bertemakan internasional atau IT, maka saya sebagai peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait sekolah bertema internasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.